sahabat bahasa, selamat datang di channel YouTube MGMP Bahasa Indonesia. Di sini, sahabat bahasa memirsa pembahasan soal-soal bahasa Indonesia tingkat SMP dan MTS. Sebelum pembahasan, silakan untuk mengeklik tombol subscribe dan like. Silakan pula untuk memberikan komentar positif agar channel ini dapat terus berkembang dan membagikan konten-konten bermanfaat untuk sahabat bahasa. Halo Sobat Bahasa, bagaimana kabar kalian? Selamat bertemu kembali dalam acara pembahasan soal-soal. Untuk soal yang pertama, berkaitan dengan perbedaan penggunaan bahasa pada teks non-sastra. Cermati kedua teks berikut. Teks 1. Kunyit dapat mengurangi nyeri pada penderita osteoartritis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi ekstra kunyit dapat mengurangi rasa nyeri karena kunyit memiliki efek yang sebanding dengan ibuprofen dalam mengatasi osteoartritis. Namun, bila ingin menggunakan ekstra kunyit untuk mengobati penyakit ini, kita harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk mengetahui dosis yang tepat. Teks 2. Ketumbar adalah salah satu contoh rempah yang banyak digunakan sebagai penyedap masakan. Biji tanaman herbal ini dimanfaatkan sebagai bahan baku parfum, pewangi aromaterapi, obat-obatan, kosmetik, sabun mandi, sabun cuci, dan aroma pada makanan dan minuman. Ketumbar juga dapat digunakan sebagai obat gangguan pencernaan. Selain itu, peredaran darah yang terganggu juga dapat diperlancar dengan herbal ini. Pertanyaannya, perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah: A. Teks 1 berupa kalimat aktif, sedangkan teks 2 berupa kalimat pasif. B. Teks 1 merupakan kalimat perintah, sementara teks 2 merupakan kalimat berita. C. Teks 1 merupakan kalimat tunggal dan teks 2 merupakan kalimat majemuk. D. Teks 1 kalimat tidak langsung, sementara teks 2 kalimat langsung. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu tahu terlebih dahulu, apakah itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Ini ditandai dengan penggunaan kata kerja aktif. Sementara untuk kalimat pasif berarti kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Ini ditandai dengan penggunaan kata kerja pasif, yaitu kata kerja yang berimbuhan di. Sementara untuk kalimat perintah adalah kalimat yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Sementara itu, kalimat berita adalah kalimat yang berusaha memberitahukan sesuatu. Kalimat tunggal adalah kalimat yang mempunyai pola satu. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang berpola lebih dari satu. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang merupakan informasi dari sesuatu hal. Sedangkan kalimat langsung adalah kalimat yang berupa ujaran langsung atau tiruan langsung dari ucapan seseorang. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui kalimat-kalimat yang terdapat di masing-masing teks. Coba kita lihat untuk teks 1. Di teks 1 ternyata kita menemukan beberapa kata yang berimbuhan me. Manakah itu? Yakni kata mengurangi, menunjukkan, mengonsumsi, mengurangi lagi,
mengatasi, menggunakan, mengobati, kemudian mengetahui. Ini berarti teks 1 merupakan kalimat-kalimat yang menggunakan kata kerja aktif. Dengan demikian, kalimat-kalimat yang terdapat di dalam teks 1 adalah kalimat aktif. Dengan demikian, untuk soal ini, jawabannya sudah kita ketahui, yaitu kalimat aktif di teks 1. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah A. Soal selanjutnya berkaitan dengan prediksi yang kemungkinan muncul di masyarakat terhadap sebuah teks. Cermati teks berikut. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa kuota mudik gratis Idul Fitri 1443 Hijriah atau Lebaran 2022 Masehi akan ditambah. Program mudik gratis ini mengakomodasi 21.000 tempat duduk bagi masyarakat dari wilayah Jabodetabek. Masyarakat akan diangkut ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa menggunakan 710 armada bis. Mudik gratis ini akan berlaku mulai H-10. Bagi masyarakat yang ingin menggunakan kesempatan tersebut, dimohon segera melakukan pendaftaran di kantor Dinas Perhubungan setempat. Berdasarkan teks ini akan muncul beberapa pernyataan. 1. Masyarakat akan mengikuti program tersebut untuk menghemat biaya. 2. Masyarakat tidak akan menggunakan kesempatan tersebut karena hanya menggunakan armada bus. 3. Masyarakat segera melakukan pendaftaran mudik gratis sesuai dengan aturan yang berlaku. 4. Masyarakat tidak akan menanggapi program tersebut. Pertanyaannya, situasi yang kemungkinan muncul di masyarakat sesuai dengan isi teks tersebut adalah A. Pernyataan 3 dan 4. B. Pernyataan 2 dan 4. C. Pernyataan 1 dan 3. D. Pernyataan 1 dan 2. Apabila kita cermati, untuk teks ini mestinya berisi hal yang positif. Hal yang positif adalah hal yang sangat ditunggu oleh masyarakat. Oleh karena itu, program mudik gratis yang diadakan Kementerian Perhubungan akan mendapatkan respon yang positif juga dari masyarakat. Oleh karena itu, pernyataan mestinya yang paling tepat dari masyarakat berkaitan dengan program mudik gratis ini adalah masyarakat akan mengikuti program tersebut untuk menghemat biaya. Betul. 2. Masyarakat tidak akan menggunakan kesempatan tersebut karena hanya menggunakan armada bus. Pernyataan ini adalah pernyataan yang negatif karena ada kata tidak. Oleh karenanya ini jelas salah. Kemudian pernyataan 3, masyarakat akan segera melakukan pendaftaran mudik gratis sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, karena masyarakat memang menunggu hal yang demikian. Oke, berarti ini jawaban betul. Kemudian yang keempat, masyarakat tidak akan menanggapi program tersebut. Kata tidak di sini berarti juga negatif. Sehingga untuk pernyataan 4 ini tidak akan dimilih. Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan ini, situasi yang kemungkinan muncul di masyarakat sesuai dengan isi teks tersebut adalah yang A, jelas ini salah. Yang B, ini juga jelas salah. Yang C, inilah yang tepat. Yang D juga salah. Soal berikutnya tentang
perbedaan penggunaan bahasa pada teks sastra. Cermati kedua teks berikut. Teks 1. Setelah melihat sekelilingnya, Cici langsung mencabut wortel kesukaannya itu tanpa takut. Tiba-tiba dilihatnya sesosok manusia berdiri di tengah ladang dengan sebuah cangkul di pundaknya. Cici ketakutan. Ia berlari meninggalkan ladang dan membuang semua wortel yang telah dicabutnya. Melihat hal itu, Piko, anjing kesayangan Pak Tani, tertawa terbahak-bahak karena orang-orangan sawah yang ditanam di tengah ladang berhasil menakut-nakuti dan mengusir kelinci yang suka merusak tanaman padi dari majikannya. Teks 2. Suatu hari, si tikus penasaran dengan sarang singa. Ia pun diam-diam datang ke sarang singa untuk melihat rumah raja hutan itu. Tiba-tiba, singa mengetahui keberadaan tikus dan menangkapnya. Tikus merasa ketakutan dan meminta maaf kepada singa. Singa akhirnya melepaskan tikus dan membiarkannya bebas. Tikus sangat berterima kasih pada singa dan berjanji untuk membalas kebaikannya itu. Hingga pada suatu hari, singa terjerat jaring pemburu di hutan. Ia meraung hingga tikus mendengar dan menolongnya. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah: A. Teks 1 terdapat kata ganti orang. Teks 2 terdapat kata ganti orang ketiga. B. Teks 1 tidak terdapat kata sandang, sementara teks 2 terdapat kata sandang. C. Teks 1 terdapat ungkapan. Teks 2 tidak terdapat ungkapan. D. Teks 1 bermajas. Teks 2 tidak bermajas. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memahami teks 1 dan teks 2. Mari kita lihat untuk masing-masing pilihan. Di pilihan yang A, terdapat kata ganti orang pertama pada teks 1. Coba kita lihat, adakah kata ganti orang pertama di teks 1? Kalian mestinya masih ingat kata ganti orang pertama, yaitu kata aku. Di dalam teks ini ternyata tidak ada kata ganti orang pertama, tetapi yang kita temukan adalah kata ganti orang ketiga, yaitu ia. Dengan demikian, pilihan A ini jelas salah karena tidak sesuai. Kemudian untuk pilihan yang B, kita lihat teks 1. Adakah kata sandang di teks 1? Ternyata setelah kita cermati, di teks 1 ini tidak ada kata sandang yang terdapat di dalamnya. Sementara di teks 2 kita menemukan kata si sebagai kata sandang tokoh utamanya. Dengan demikian, teks 1 tidak terdapat kata sandang, sementara di teks 2 terdapat kata sandang. Ini sudah sesuai dengan pilihan B. Dengan demikian, untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Nah, sahabat bahasa, itulah pembahasan soal-soal pada kesempatan ini. Kamu sudah selesai memirsa pembahasan soal-soal bahasa Indonesia tingkat SMP dan MTS. Semoga dengan memirsa ini, sahabat bahasa dapat meningkat pengetahuannya dan dapat mengerjakan soal-soal ujian dengan benar. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal lainnya.
hanya di channel YouTube MGMP Bahasa Indonesia. Teruslah semangat belajar. Generasi bangsa Indonesia, cinta bahasa Indonesia.